1200065 dari kelas TBI 5B. Tujuan dibuatnya video presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pragmatik. Baik, sebelum kepada pemaparan materi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu linguistik dan pragmatik. Nah, menurut Krida Laksana, linguistik ialah ilmu yang mempelajari, mengkaji atau menelaah hakikat dan seluk bahasa, yakni bahasa secara umum yang dimiliki manusia sebagai alat komunikasi. Kemudian, pragmatik ialah ilmu bahasa yang mempelajari kondisi penggunaan bahasa yang digunakan manusia yang ditentukan oleh konteks dalam mewadahi dan melatar belakangi bahasa itu. Konteks tersebut meliputi konteks yang bersifat sosial dan konteks yang bersifat sosiatal. Konteks sosial merupakan konteks yang timbul sebagai akibat dari munculnya interaksi antar anggota masyarakat dalam suatu masyarakat tutur dan budaya tertentu. Baik, selanjutnya yaitu pemaparan materi pertama, yaitu mengenai konsep tindak tutur. Tindak tutur atau speech act merupakan unsur pragmatik yang melibatkan pembicara dengan pendengar atau penulis dengan pembaca serta yang dibicarakan. Seorang kritikus sastra biasanya mempertimbangkan teori tindak tutur untuk menjelaskan teks yang halus atau sulit. Nah, tindak tutur ini umumnya mencakup tindak tutur seperti meminta maaf, berjanji, memerintah, menjawab, meminta, dan lain-lain. Contohnya yaitu dalam sebuah ujaran, tolong tutup pintu. Nah, ujaran tersebut bukan hanya dikomunikasikan, tetapi juga merupakan suatu permintaan atau tindakan meminta. Baik, materi yang kedua yaitu mengenai lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Tindak ilokusi ini ialah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu. Tindak tutur ini disebut sebagai the act of saying something. Austin mengemukakan bahwa tindak lokusi sebagai salah satu jenis tindak bahasa yang tidak disertai tanggung jawab bagi penuturnya untuk melakukan isi dari tuturannya. Kemudian, tindak ilokusi ialah tindak tutur untuk melakukan sesuatu. Tindak lokusi ini disebut sebagai the act of doing something. Dalam hubungannya dengan tindak bahasa ilokusi ini, Austin mengatakan bahwa tindak ilokusi ini ialah aktivitas bertutur kalimat yang disertai tanggung jawab bagi si penuturnya. Kemudian yang ketiga yaitu tindak perlokusi. Tindak perlokusi ialah tindak tutur untuk mempengaruhi atau untuk mendapatkan efek bagi yang mendengarkan. Tindakan ini disebut the act of affecting something. Contohnya dalam sebuah percakapan berikut ini. Rena berkata, "Besok main yuk." Kemudian Mutia menjawab, "Saya ada rapat besok." Kemudian Rena menjawab lagi, "Ya, sayang sekali." Nah, berdasarkan dialog tersebut, kalimat dari Mutia ini adalah sebuah pertanyaan bahwa dia akan menghadiri rapat besok, itu secara lokusi. Kemudian secara ilokusi, kalimat Mutia ini ialah sebuah penolakan terhadap ajakan main dari Rena. Kemudian secara perlokusi, tindak tutur Mutia ini memberikan efek kekecewaan atau kesedihan kepada Rena. Baik, materi yang ketiga yaitu mengenai prinsip maksim kerjasama Grace. Yang pertama yaitu maksim kuantitas. Maksim kuantitas ialah maksim yang mengharapkan pembicara memberikan informasi yang tidak berlebihan dalam sebuah pembicaraan. Contohnya dalam sebuah percakapan, A berkata, "Bagaimana sekolahmu?" Kemudian B menjawab, "Sekolahku besar, ada 500 siswa dan banyak kegiatan ekstrakurikuler." Nah, penjelasan dari B ini memberikan informasi yang cukup dan tidak berlebihan. Kemudian yang kedua yaitu maksim kualitas. Maksim kualitas memiliki dua inti maksim, yakni tidak mengucapkan apa yang diyakini salah dan tidak mengutarakan sesuatu yang buktinya tidak dimiliki secara cukup. Nah, contohnya yaitu dalam sebuah percakapan, A berkata, "Apakah kamu sudah makan?" Kemudian B menjawab, "Belum, saya tidak merasa lapar." Nah, penjelasan dari B ini memberikan jawaban yang jujur. Ia tidak menyatakan sesuatu yang tidak benar atau mengada-ada. Baik, maksim yang ketiga yaitu maksim relevansi. Penutur dalam maksim relevansi ini digunakan dalam hal menjaga kerelevansiannya. Dalam artian bahwa dalam sebuah tuturan yang diujarkan itu harus berkaitan dengan topik pembicaraan yang sedang dibahas. Nah, contohnya itu dalam sebuah percakapan. A bertanya, "Bagaimana cuaca di luar?" Kemudian B menjawab, "Aku rasa kita harus membawa payung." Nah, dari penjelasan B ini,
relevan dengan pertanyaan dari A yang menunjukkan bahwa ia menganggap cuaca mungkin buruk di luar sana. Nah, yang terakhir yaitu maksim cara atau pelaksanaan. Penutur pada maksim cara ini diwajibkan untuk dapat berkomunikasi secara terang-terangan, tidak berbelit-belit dan bertele-tele, serta tidak dibuat secara berlebih-lebihan. Adapun tujuannya yaitu agar pembicara mengungkapkan kata-kata secara teratur dan tidak kabur. Contohnya dalam sebuah percakapan, A berkata, "Di mana letak perpustakaan?" Kemudian B menjawab, "Di sebelah kanan setelah gedung merah." Nah, dari penjelasan B itu memberikan arah yang jelas dan mudah dipahami tanpa menggunakan istilah yang membingungkan atau ambigu. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pragmatik adalah ilmu bahasa yang menekankan penggunaan bahasa yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Tindak tutur meliputi 3 jenis, yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Prinsip maksim Grace terbagi menjadi 4, yaitu maksim kuantitas, relevansi, dan cara atau pelaksanaan. Memahami pragmatik itu penting karena membantu kita menangkap makna tersirat dalam sebuah percakapan, meningkatkan efektivitas komunikasi, dan penyesuaian bahasa dengan konteks sosial dan budaya. Dengan demikian, kita dapat menghindari kesalahpahaman dan memperkuat hubungan interpersonal melalui komunikasi yang lebih empatik dan sesuai. Baik, cukup sekian video presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.